Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Mensyukuri anugerah Tuhan kepada saya dan saudara, kita ada hanya karena berkat kasih setia Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan pemberitaan firman Tuhan pada sore ini. Pagi tadi kita sudah menikmati satu khotbah yang memberkati pastinya, dan saya juga melakukan pembacaan lebih lanjut ayat-ayat yang telah dikupas, dijelaskan oleh Bapak Gembala. Dan ketika saya dipercayakan sore ini, kita akan membaca kembali satu bagian yang tadi sudah dibaca. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Saya tertarik membahas ayatnya yang ketiga, walaupun pasti kita akan mundur kembali juga di ayat 1, 2 dan 2 Korintus pasal 2 bagian-bagian yang terakhir. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ketiga, saya baca untuk kita semua. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Satu pertanyaan retoris yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Yang dirujuk di ayat 3 ini adalah anggota jemaat. Anggota jemaat di Korintus yang bergereja, yang beribadah. Bahkan ada di antara mereka yang dari latar belakang orang-orang Yahudi, yang sudah mengenal firman bukan sekedar ajaran para rasul saja, itu yang sangat penting, tapi juga Taurat, yang sudah mengerti raihan kasih karunia Allah lewat firman yang dibaca, kesaksian para nabi, hukum-hukum Tuhan. Mereka paham itu. Ajaran-ajaran para rasul sudah sampai ke sana, membuat mereka terketuk hati, berubah dari kehidupan yang lama kepada kebenaran firman yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Orang-orang yang dituju oleh surat ini adalah anggota jemaat. Tetapi Bapak Ibu, ketika Paulus menulis surat ini, dia kemudian mengkategorikan banyak di antara mereka sebagai manusia duniawi. Bapak Gembala sudah menjelaskan tadi pagi, Bapak Ibu yang tidak sempat ikut bisa nonton di YouTube, pasti ada videonya, tentang jenis-jenis manusia ini. Dan oleh Bapak Gembala tadi pagi, ini penting bagi saya dan saudara dalam perjalanan hidup iman, karena ayat yang sudah beberapa kali dikhotbahkan oleh Bapak Gembala mengambil tipologi, mengambil penggambaran dari perjalanan bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel keluar sekian banyak dari Mesir, keluar sekian banyak, banyak sekali. Dan di antara mereka ada yang tadi pagi disebut bangsa kacauan. Bukan orang Israel sejati, orang-orang yang cuma ikut-ikutan. Dan mereka bercampur baur dengan orang Israel. Lalu di dalam perjalanan itu, saya senang sekali dengan pernyataan ini Bapak Ibu. Untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir, Tuhan hanya perlu 4 hari. Hitungan 4 hari Tuhan berkarya, tak keluar ini bangsa Israel yang sudah sekian ratus tahun dijajah di Mesir. 4 hari. Tapi untuk membawa mereka sampai di Kanaan, di tanah perjanjian, butuh 40 tahun. 40 tahun. Kenapa? Karena tanah perjanjian tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang tidak pantas, yang tidak layak. Jadi ada seleksi rohani di padang gurun. Dan yang mengerikan dari kenyataan kalau kita baca kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah satu generasi, semua orang yang ikut Musa jalan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, semua mati di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb.
Semua mati. Tidak ada yang tembus. Nah, kalau ini adalah gambaran saya dan saudara dalam perjalanan kita menuju sorga, ketemulah hitung tembus kosonde. Kami tidak sementara mengajarkan keselamatan yang bersyarat atau keselamatan yang bergantung pada upaya dan daya manusia. Tapi pengajaran dari mimbar ini menyatakan bahwa kalau saya dan saudara menuju sorga di dalam kasih karunia Kristus, karena kita selamat oleh iman kepada Kristus, maka ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita. Boleh bilang amin. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jangan dalam perjalanan kita tidak tembus di Kanaan oleh sebab terpengaruh dengan bangsa kacauan-kacauan ini. Bayangkan hanya Yosua dan Kaleb, bahkan Musa dan Harun tidak nyampe. Karena Harun dengan lugu, dengan polos ketika orang bilang, oh ini anak lembu emas ini yang membawa kita keluar dari tanah Mesir. Harun bilang, terpengaruh dia. Nah, dalam konteks perjanjian baru saya dan saudara, Paulus menggunakan bahasa ini ayat 3. Jemaat Korintus yang setia beribadah, kamu masih manusia duniawi. Sonde tembus itu saudara. Dalam bahasa asli menggunakan kata sarkikos. Apa itu sarkikos? Dari kata sarks. Sarks ini artinya daging. Coba pegang tangan saudara. Ada daging? Nah itu bukan cuma tangan Pak Pendeta, ketemu dengan pipi juga daging. Mana pipi ayo. Daging. Bapak Ibu, ini penggunaan pemilihan istilah yang sangat keras oleh Paulus. Karena di bagian lain Alkitab dikatakan begini, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Yang masuk sorga mendapat bagian dalam kerajaan Allah, mendapat bagian dalam kasih setia Tuhan yang utuh adalah manusia-manusia rohani. Pesan ada amin. Boleh lihat kiri kanan saudara, kalau dia senyum dia manusia. Dia siapalah dia ya pokoknya gitu ya. Nanti saya salah omong lah ya. Manusia rohani, tapi kamu masih manusia duniawi, sonde sampai berarti masih daging. Dalam bahasa Inggris karnal. Saya cari tahu ini istilah saudara, saya jelaskan sedikit setelah saya tahu. Karnal itu adalah jenis manusia yang sudah di dalam kasih karunia, sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah paham pengajaran-pengajaran dasar Alkitab. Mari kita lihat di ayat 2. Ayat 2 ini ada dia punya rujukan di Ibrani pasal 5 ayat 12-13. Bapak Ibu bisa buka sendiri. Saya tidak akan bawa ke sana. Ayat 2, yang sudah ketemu katakan amin. 1 Korintus 3 ayat 2, 1, 2, 3. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Susu sudah diberikan. Apakah susu tidak baik? Oh bagus sekali saudara. Saya dan saudara ini termasuk apa? Reptil. Nah, kalau ada buaya darat di sini dia reptil. Tidak ada ya, atau cicak. Tapi saya dan saudara mamalia. Makanya ketong panggil mama. Induknya dipanggil mama. Mamalia, hewan berdarah panas yang menyusui. Kita ini tidak bisa hidup kalau tidak diberikan nutrisi. Dan kalau mau thriving, kalau mau hebat, anak itu dia harus sejak lahir diberikan susu. Penting dan harus. Kalau ada bayi dan ibu-ibu bisa mengeluarkan ASI, kasih susu. Supaya dia thriving, dia bertumbuh dengan sehat. Tapi persoalannya kalau sudah 12 tahun
Masih menyusui? Itu dia mama bisa tempeleng tuh. Loh, apa sini? Jujur, pak. Susu itu penting dan sudah diberikan. Kalau kita merujuk kepada Ibrani pasal 5, susu adalah segala pengetahuan dasar, pelajaran dasar, segala sesuatu yang kita pelajari untuk membangun iman. Apa itu? Setia beribadah. Apa itu? Percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa di sini percaya Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya? Lambaikan tangan. Semua, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sabar dulu, itu susu. Jangan terlalu bangga dengan itu. Karena yang diminta Tuhan adalah setelah ada susu, dia harus bertumbuh ke arah yang lebih mendalam, lebih dewasa, ke makanan keras. Saya punya 3 anak dari susu, mulai sebenarnya harus ASI eksklusif. Tapi kalau datang di Kupang, Depo opa ambil pisang, mulai garuk begini, sebagai anak mantu beta tahan napas. Aduh sebenarnya belum nih, tapi bab tua dan mam tua bilang, so mesti kasih belajar. Dan akhirnya anak saya baru umur berapa itu, dia Sumaka RW. Makanya dia bisa berpukul drum, mungkin gara-gara RW. Kan enggak bisa susu terus. Dia harus bertumbuh, dia harus berkembang dan mengenali makanan keras. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya handphone dan ada aplikasi Alkitab, di sana ada versi mudah dibaca, terjemahan versi mudah dibaca itu di ayat 3 saya suka terjemahannya. Mari, saya mau kasih tahu, saya kebetulan buka di handphone. 1 Korintus 3 ayat 3, dia bilang begini, setelah dia bicara soal apa ajaran yang kusampaikan adalah seperti susu, bukan makanan keras, ayat 3 bilang begini, dengar ini ya. Kamu belum menjadi manusia yang rohani. Jadi memang akan ada pemakluman waktu kita baru percaya Yesus. Baru menjadi orang Kristen, baru mengetahui semua ajaran-ajaran dasar, itu akan ada pemakluman. Masih bayi, masih anak-anak, tetapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kebenaran yang datang kepada kita, dengar baik-baik, ketong dituntut untuk menjadi. Katakan amin. Kata menjadi kan berarti bukan simsalabim. Kata menjadi mewakili proses. Nah, khotbah tadi pagi dari Bapak Gembala dan malam ini saya mau sampaikan adalah mari saya sebagai hamba Tuhan, saudara sekalian sebagai jemaat juga hamba Tuhan ya. Hanya ada 2 kubu di sini, hamba Tuhan dan hamba setan. Jadi kalau ada yang bilang, tapi kan beta bukan hamba Tuhan, jadi Anda hamba apa? Hamba uang. Hamba setan. Tidak, kita semua hamba Tuhan. Katakan amin. Saya hamba Tuhan, saudara juga hamba Tuhan. Status jemaat, status pelayan. Mari kita memberi diri untuk berproses dan bertumbuh. Berproses dan bertumbuh. Makin hari makin kata manusia rohani di sini saya mau gunakan satu kata yang sesuai dengan konteks ayat 2. Makin hari makin dewasa. Haleluya. Haleluya. Makin hari makin dewasa. Dengar baik-baik. Pertumbuhan adalah keniscayaan. Orang itu bertumbuh dan bertambah tua adalah keniscayaan. Banyak yang DM saya, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Ada yang kebalas, ada yang tidak terbalas, maafkanlah. Karena setiap kali ulang tahun, saya selalu bergumul dengan pertambahan umur. Kalau bisa stop sudah, tapi saya pikir-pikir kalau stop, berarti mungkin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi saya bilang terus saja. Ke tahun lalu 41, tanggal 10 kemarin 42, ya Allah mau tahan sudah bisa. Walaupun masih merasa 38 saudara-saudara, bahkan 28. Pertambahan umur itu keniscayaan tidak bisa diberhentikan kecuali mati. Tapi
pertambahan kedewasaan bukan keniscayaan. Itu pilihan. Bilang amin. Ada orang umur 60. Tapi hati kayak anak umur 7 tahun. Dinilai dari apa? Dinilai dari kelakuan di ayat 3. Sebab, ini dikasih contoh oleh Rasul Paulus ya, bukan saya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan. Tadi malam tuh unik sekali saya capture ini momen. Saya sementara sangat menikmati pergaulan saya dengan anak-anak saya. Ini sebentar dong ada di belakang dong akan marah di beta kalau beta omong. Cuma tadi malam tuh unik sekali. Karena ketika mau tidur, sudah siap mau tidur suruh sikat gigi. Dia mama omong begini, Kal mau tidur ini lu jangan cari hal ya. Kemudian bilang, hah? Beta jangan cari hal. Kok karena kalau Sira yang cari hal? Dan betul saudara-saudara. Baru berapa detik omong ada yang baku cari hal. Tapi saya senyum, kenapa? Anak-anak, memang dong pekerja itu job description-nya anak-anak adalah cari hal. Buktinya ketika Nicole sekarang umur 13, sedikit dia punya hal. Memang nanti ada hal-hal yang lain saudara-saudara. Tapi saya sudah siap-siap memang ada yang tanya, Kak Hid kenapa olahraga? Karena jaga-jaga itu hal-hal ke depan. Di umur 16 ada yang ketok pintu, udah sabar dah. Lu datang dari lulu pemuda, beta cuma muda. Memang banyak hal. Tapi kan ngawur kalau kita umur 30-an tukang cari hal. Apalagi umur 50. Minta maaf, tapi saya banyak bergaul dengan rekan-rekan saya. Saya akan menerima semua teman-teman saya yang bicara apapun, yang bercerita apapun. Tapi kalau setiap kali omong cuma omong orang, cuma omong perselisihan ini dan itu, cuma omong biarlah dia pendeta, begaris merah, besok dia ngobrol le. Apa sih hidup kok sudah berkembang? Sudah dewasa minta ampun. Tapi di sini semua sudah dewasa, haleluya, haleluya. Dewasa dengan mengatakan, sudah ada perselisihan dan iri hati yang terlihat. Tapi di dalam siapa tahu gitu kan. Bukankah inflik dan konflik itu yang paling banyak terjadi di mana? In your mind, dalam pikiran. Memang kita sudah omong karena saya tahu di Kalvari ini pengajarannya keras betul. Jadi sepanjang saya ada di sini hampir tidak ada konflik saya lihat saudara-saudara antar jemaat. Atau mungkin saya membutakan diri untuk tidak melihatnya. Tapi setidaknya sampai hari ini kayaknya tidak ada konflik. Apakah ada? Itu tanda. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Hal itu menunjukkan bahwa kamu masih kanak-kanak. Belum dewasa. Dan masih hidup. Nah ini lagi. Saudara saya, kalau Bapak Gembala khotbah itu banyak sekali bahan yang akhirnya saya bisa pelajari sendiri saudara ya. Membuka begitu banyak hal. Contoh ini. Di bagian terakhir ayat 3 itu. Bahwa kamu hidup secara manusiawi. Dalam bahasa terjemahan lain dan bahasa asli, kamu berjalan seperti, sudah disinggung tadi pagi oleh Bapak Gembala, kamu berjalan seperti orang-orang yang pada umumnya. Artinya Bapak Ibu, kalau saya dan saudara manusia rohani, kita memang diinginkan Tuhan beda dari orang-orang pada umumnya. Tak boleh sama. Seperti tadi pagi bilang, kok ini so biasa begini nah di sini. Memang so semua orang juga bikin aja, makanya ketemu bikin. Maka jatuhlah kita kepada kategori manusia-manusia duniawi. Mari Bapak Ibu, kiranya perenungan tadi pagi dan hari ini mengetuk hati kita untuk memikirkan kita ini posisinya ada di mana. Saya berdoa dan berharap saya dan saudara mendapati kita sementara dalam proses mendewasa. Semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin rohani. Rohani yang tidak hanya
ditunjukkan oleh aktivitas seremonial. Yang tidak hanya ditunjukkan oleh pelayanan-pelayanan dalam tanda kutip altar. Betapa kecilnya hal itu. Tapi rohani yang ditunjukkan lewat kehidupan dan kesaksian keseharian kita. Makanan keras bukan sekedar khotbah yang marah-marah, bukan. Makanan keras adalah penyampaian firman yang membuat kita tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena menuntut perubahan. Kalau hanya untuk mencari simpati jemaat, ya, ini sudah dilakukan oleh banyak mega church, gereja-gereja besar yang memang peduli sekali dengan jumlah jemaat. Mereka bahkan melakukan banyak trik dan intrik supaya jemaatnya banyak, supaya gereja penuh sekian ribu orang. Apa yang disampaikan di mimbar-mimbar itu? Ya, engkau dikasihi, engkau diberkati, engkau dicintai Tuhan, engkau mulia dan berharga, engkau spesial. Jadi jemaat ketika ibadah di situ, sound systemnya bagus, lightingnya mengalahkan diskotik termewah, AC-nya dingin. Wah, lalu dengar khotbah lagi yang surga telinga, ya banyaklah jemaatnya. Tapi makanan yang keras adalah yang menuntut perubahan dan membuat kita gelisah. Gitu, cepat habis sudah nih khotbah ini. Beta sonnya nyaman dengar. Bukan karena dia tidak tahu menjelaskan itu pendeta di atas, tapi ketika tuntutan itu datang untuk bilang berubah. Cari-cari alasan, rasa kencing belum rasa. Kita mau keluar alasan apa? Oh pas-pas notifikasi handphone. Tidak nyaman. Tapi puji Tuhan di Kalvari semua nyaman untuk berubah. Senada amin. Oh banyak amin, puji Tuhan. Saya tutup dengan ini. Lalu bagaimana kehidupan manusia rohani? Sebenarnya menarik kalau kita lanjut ke ayat 4 ya, kapan-kapan. Seru sekali ayat-ayat ini, saudara. Kita kembali ke 1 Korintus pasal 2, lalu kita lihat bagaimana manusia rohani. 1 Korintus pasal 2 ayat 15. Sebenarnya dari ayat 6 ini sudah bisa kita nikmati bagaimana sih manusia rohani ini. Tapi kita lihat ayat 15. Yang sudah lihat katakan amin. 1 Korintus 2 ayat 15. Sama-sama boleh ya? 1, 2, 3. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kayaknya saya pernah khotbah ayat ini dengan satu ilustrasi. Ada seorang hamba Tuhan yang saya dan istri saya kenal baik. Lalu nama hamba Tuhan ini disebutkan dalam sebuah isu. Jadi ada seseorang menelpon teman kami, kenalan kami bilang begini. Menyebut nama dari hamba Tuhan ini. Hei, lu tahu ini pendeta nama ini? Sensor. Tit. Kenapa dia? Dia ada pelanggaran tertentu. Ada sebuah pelanggaran diisukan. Saudara tahu kenalan kami ini jawab apa? Weh, lu sambarang sa. Lu omong bahwa itu Bapak Pendeta begini begitu, lu sambarang. Kalau lu omong nama lain, beta bisa percaya atau kemungkinan percaya. Tapi nama ini, lu nanti kena kualat lu. Kenapa bisa begitu? Karena hamba Tuhan ini sungguh-sungguh hidup luar biasa suci. Bukan cuma yang ditampilkan di depan. Saya dan istri saya mengenal sampai keluarga, sampai kedalaman karena kami sering pelayanan ke tempat itu. Dan mendengar semua orang bicara tentang hamba Tuhan ini. Dia tidak bisa dinilai oleh orang lain. Dalam tadi pagi Bapak Gembala sudah bilang tidak bisa dihakimi oleh orang lain.
Karena begitu orang melihat profil dari orang yang rohani, spiritual man, dia tidak punya celah. Bisa mau kasih celah apa? Inilah manusia rohani. Tidak bisa dihakimi oleh orang lain. Makanya kalau ada orang yang sungguh-sungguh rohani dan berintegritas mau dijatuhkan oleh lawan-lawannya, entah politik, entah gereja, entah apa, maka dia harus karang cerita atau pakai aspek-aspek yang misalnya suku, agama, ras, antar golongan, supaya bisa punya alasan. Kalau tidak ada alasan soal integritas. Bapak Ibu, masih diremehkan oleh orang? Masih dipandang remeh, dianggap enteng oleh orang? Masih dituduh 1, 2, 3, 4, 5 oleh orang? Berarti saya dan saudara belum cukup rohani. Kita harus membangun hidup sampai tidak dinilai oleh orang lain. Itu keuntungannya. Jadinya kita berjalan lapang-lapang saja. Ada orang punya niat jahat, orang iri hati, orang jengkel, biar dong yang sakit-sakitan gara-gara itu. Katakan amin. Ketong mas sehat wal afiat. Tapi di sisi lain ayat 15 bilang, tetapi manusia rohani punya spiritual discerning, dalam bahasa Inggris, anakrino. Punya kemampuan untuk menghakimi, menilai, menginvestigasi, mempertanyakan. Sehingga orang-orang ini tidak gampang terombang-ambing oleh segala macam angin pengajaran. Di YouTube ada bilang begini om. Si pendeta itu ada omong begitu. Di TikTok beta ada begini. Betul kok. Belum rohani itu. Masih belok sana, masih belok sini. Orang rohani, mereka menilai segala sesuatu, punya discerning rohani, spiritual discerning, dan tahu mana yang tepat, mana yang pantas, mana yang sonde. Saudara, kalau saya bayangkan orang yang hidup seperti ayat 15 ini, 1 Korintus pasal 2 ayat 15, maka orang-orang ini, orang yang hidup penuh keteguhan, penuh ketenangan, penuh ketentraman, terus berjalan bersama Tuhan untuk sampai pada keselamatan yang kekal. Haleluya. Dia tidak goyah. Tadi pagi Bapak Gembala mencontohkan Yosua dan Kaleb. 2 dari 10 orang. 10 orang bicara buruk. Bahkan semua bangsa Israel menyetujui yang 10. Mayoritas menekan. Tapi 2 orang ini manusia rohani, dia punya kemampuan menilai segala sesuatu. Mereka tetap setia pada janji Tuhan. Dan gol masuk dalam tanah perjanjian. Terakhir ayat 16. Ini puncaknya saudara, gongnya ada di sini. Manusia rohani itu seperti apa? Ayat 16 sama-sama 1, 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Aduh, Pak Pendeta, son tahu karmana. Tahu Tuhan ada rencana apa kok beta begini. Tahu ke depan mau jadi karmana. Ini Selat Hormuz mau tutup ulang kok. Nanti harga minyak naik lagi kok. Beson tahu. Telepon itu Iran sana supaya dia kasih tahu. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Kita bingung. Memaknai hidup kita, kita tidak mengerti apa rencana Tuhan. Bagaimana pikiran Tuhan tentang hidupku. Tapi untuk orang-orang yang rohani, dia punya pikiran Kristus. Dia bisa paham kehendak Tuhan. Dia tidak bertanya-tanya lagi tentang apa yang terjadi. Dia tahu di balik segala sesuatu ada kehendak Tuhan yang indah bagi hidupnya. Saudara, mari kita mengejar kondisi ini, posisi ini, menjadi manusia-manusia rohani. 1, ini akan memastikan perjalanan iman kita sampai di sorga. Katakan amin. 2, sebelum sampai sorga, katong so bisa nikmati sorga di bumi. Aku sana ada haleluya.
sorga di rumah tangga, sorga di keluarga, sorga di usaha. Tapi memang secara daging tidak mudah. Kenapa? Menuntut perubahan. Dan orang-orang yang mau berubah hanya orang-orang yang rendah hati, yang mau tunduk dan taat kepada makanan keras yang datang lewat firman Tuhan. Mungkin kita tidak nyaman, mungkin kita merasa tersinggung, tapi justru di momen itulah kita mulai bertumbuh, semakin hari semakin dewasa. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.